ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita nikmat dan umur yang panjang. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sederhana tapi sangat penting dalam hidup kita, yaitu mengajak kepada kebaikan. Kenapa ini penting? Karena sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk menjadi baik, tapi juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini jelas sekali, artinya kalau kita mau termasuk orang-orang yang beruntung, jangan hanya berfokus memperbaiki diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk ikut berjalan di jalan yang benar. Tapi pertanyaannya, harus jadi ustaz dulu? Harus pandai bicara dulu? Tidak, teman-teman. Mengajak kepada kebaikan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, ngingetin teman buat sholat tepat waktu, menyebarkan postingan-postingan positif di media sosial kita, contohnya di WA, di Instagram, dan sebagainya. Memberi contoh jujur saat ujian, menolong teman yang kesulitan tanpa pamrih. Kadang kita ragu karena merasa saya sendiri belum sempurna, masa mau ngajak orang lain. Tapi ingat, Allah tidak menuntut kita jadi sempurna dulu. Yang penting niat kita benar, dan kita juga harus belajar jadi lebih baik. Mengajak kepada kebaikan itu bukan menggurui, tapi menunjukkan kepedulian kita bisa mulai dari lingkungan sekitar, keluarga, teman sekolah, atau tetangga. Tapi ada satu hal yang penting, cara kita menyampaikan juga harus baik. Jadi sampai niat baik jadi ditolak karena cara kita menyampaikannya kasar atau menghakimi. Gunakan kata-kata yang lembut. Ingat, Rasulullah SAW pun berdakwah dengan akhlak yang indah. Beliau tidak memaksa, tapi mengajak dengan kasih sayang. Jadi kita tiru cara beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah, kebaikan itu menular. Satu kata positif bisa mengubah hati seseorang. Satu ajakan sederhana bisa jadi titik balik hidup seseorang. Dan selama dia terus melakukan kebaikan itu, kita akan terus dapat pahalanya. Masya Allah, luar biasa kan? Jadi penutupnya, mari kita mulai dari sekarang. Ajak keluarga, sahabat, siapapun di sekitar kita untuk melakukan hal baik. Karena di dunia ini sedang butuh lebih banyak orang yang peduli, bukan cuma diam. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan kebaikan, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk bekal akhirat. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan salam manajemen dakwah, unggul dalam manajemen sekaligus dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अब दूर तुझसे
so